Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mic-nya belum terbuka Ustaz. Mic-nya belum terbuka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ahlan wa sahlan wa umahat sekalian. Allah pemilik seluruh nikmat. Ini Allah perkenankan lagi kita berkumpul bermajelis untuk menuntut ilmu. Tak banyak hamba-hamba Allah dan alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin tematik kita setiap Selasa malam 19 Dukamu dengan pembicara Al-Ustadz Muhala. Materi disampaikan oleh Al-Ustadz Rajali. Akan ada sesi pertanyaan langsung ke anak atau ke ruang melalui resen. Tak lupa ingatkan diri Anda pribadi dan semua untuk selalu meluruskannya. Baiklah, kita mulai kajian pada malam hari ini dengan mengucap basmalah. Muhammad Rajali Fikri Al-Madani, hafizallah. Kami kajian malam hari ini. Ustadz, silakan memulai kajian malam hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ummahat, semoga Allah merahmati kamu semua. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa kembali dalam satu kajian online yang setiap orang berada di sini tentunya mengharapkan kebaikan-kebaikan dan faedah-faedah yang banyak. Afwan Ustadz, suara Ustadz sangat kecil terdengarnya Ustadz. Ya, ini sudah jelas? Belum Ustadz. Belum ya.
Memang dari tadi ada gangguan dari awal kelihatannya. Ya. Ya oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, yakni berkumpulnya kita di dalam satu majelis yang semua orang yang berada di dalamnya tentunya mengharapkan kebaikan-kebaikan dan dapat memperoleh faedah-faedah yang besar. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yakni waktu sia-siamu adalah deritamu. Ya. Al-Ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema ini adalah membicarakan tentang waktu, ya, di mana masing-masing kaum dari manusia ini ya, memiliki pandangan sendiri-sendiri ya, tentang waktu itu. Dan pandangan ini tentunya mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup seseorang. Ada di antara manusia yang memahami time is money, bahwa waktu adalah uang. Ya, maka orang-orang yang berpandangan seperti ini, ya, sukses dan kegagalan seseorang itu diukur dengan perolehan ia akan uang. Ya. Dalam prinsip hidup mereka, ya, bagaimana mereka bisa menjadikan waktu-waktu yang ada pada mereka itu menghasilkan uang. Jadi berharganya waktu ya, itu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ya Ummahat, inilah kehidupan mereka. Ya, karena kehidupan mereka ya, memang berpandangan bahwa dunia itu adalah materi. Ya. Namun Ummahat, dalam Islam, ya, Islam memandang waktu ya, dengan pandangan yang berbeda. Ya. Dalam Islam, hakikat waktu itu adalah modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yang menetapkan tujuan hidup kita, yakni tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku dengan mentauhidkannya. Oleh karenanya ada ungkapan yang sering dibicarakan ya, atau disebutkan oleh berbagai pihak ketika kita belajar dan membahas terkait dengan tema waktu. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan al-waktu kasaib. Ya. Waktu itu ibarat pedang. Kalau seseorang tidak bisa menjadikan pedangnya itu sebagai senjata, ya, maka pedangnya lah yang akan memotong lehernya. Dalam artian seseorang yang tidak bisa menggunakan waktunya sebagai modal untuk memperoleh bekal-bekal akhirat, maka pedang itu akan memotong lehernya. Dalam artian waktu yang ia sia-siakan itu justru akan membinasakannya. Ada ungkapan lain ya, waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan pernah kembali. Artinya jika seseorang dia melewatkan waktunya dengan kesia-siaan, maka hakikatnya seseorang itu ya, telah menghilangkan tarikan nafasnya. Ya. Sebagaimana di antara perkataan yang indah dan terdapat faedah yang besar, ya, perkataan para ulama ya, yang disebutkan salah seorang ulama tokoh tabi'in, ya, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya Anda adalah kumpulan hari-hari. Ya, yakni satu hari
dikumpulkan menjadi 1 pekan. 1 pekan berkumpul berubah menjadi 1 bulan. 1 bulan berkumpul menjadi 1 tahun. Dan akhirnya menjadilah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, dan seterusnya. Maka apabila berlalu 1 hari dari Anda, maka berlalulah bagian dari Anda. Ini pernyataan Al-Imam Hasan Al-Basri yang menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya waktu-waktu yang kita jalani dan diantaranya adalah waktu-waktu yang kita buang, pada hakikatnya adalah usia-usia kita. Apakah usia kita itu dipergunakan untuk perkara-perkara yang mendatangkan bekal-bekal untuk kehidupan kita di akhirat, atau waktu-waktu kita itu kita buang dengan sia-sia yang tidak memiliki faedah apa-apa. Ini juga yang dikatakan oleh salah seorang ulama dari kalangan sahabat, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan tidak ada penyesalan terhadap sesuatu melebihi penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia. Sebagaimana penyesalanku ketika aku melihat matahari terbenam, yang berarti umurku pun berkurang, sedangkan amal solehku tidak bertambah. Ya ummahat, inilah ungkapan dari orang-orang mulia yang mengerti hakikat waktu itu. Ya. Mereka adalah orang-orang mulia yang benar-benar mengerti, ya, hakikat waktu itu sangat bernilai dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca kesungguhan para ulama salaf, ya, dalam memelihara waktu-waktu mereka, ya, tentulah kita akan takjub kepada apa yang mereka lakukan. Mereka sangat memahami nilai-nilai waktu, ya, yang mereka jalani. Sedikit pun mereka tidak ingin melewatkan waktu, ya, dan mereka memastikan bahwa waktu yang terpakai adalah untuk perkara-perkara yang memiliki nilai pahala. Bahkan di antara mereka mengatakan, ya, seandainya seseorang kehilangan 1 dinar, ya, mungkin kalau kita ibaratkan dalam kehidupan kita, ya, seandainya seseorang kehilangan uang 1 juta, ya, maka seharian mungkin dia akan mengatakan innalillah, uangku telah hilang 1 juta. Ya. Namun pada saat yang sama, ketika banyak orang membuang-buang waktunya, ya, yang pada hakikatnya dia ada sedang membuang umurnya, maka jarang orang yang mengatakan innalillah, sungguh umurku telah hilang. Ini jarang diucapkan oleh orang-orang yang menyia-nyiakan usianya. Ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memiliki hamba-hamba yang selalu cepat dalam memanfaatkan waktunya dan mengisinya dengan berbagai kebaikan. Kita mungkin telah mendengar, ya, berbagai perilaku dan cara para ulama-ulama yang menjadi imam-imam kita, menjadi imamnya umat ini, ya, bagaimana mereka menggunakan waktu-waktu mereka yang sangat menakjubkan. Ya. Di antaranya kita mendengar ada Al-Imam Nawawi, ya, An-Nawawi, yang beliau wafat pada tahun 676 Hijriah dalam usia 45 tahun. Ya. Kita tahu beliau begitu banyak meninggalkan karya-karya besar. Ya. Dan di antara karya beliau yang sangat terkenal, yang mungkin di antara kita, ya, pernah membahasnya, ini kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Para ulama setelah beliau mengatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah seorang imam yang sangat produktif dalam kehidupannya. Memiliki karya-karya yang banyak. Tidak pernah berhenti membaca dan menulis. Ya. Sampai-sampai kalau usia beliau yang singkat, hanya 45 tahun itu dibagi, ya, karya-karya beliau itu dibagi dengan usia beliau yang singkat itu, ya. Paling tidak setiap harinya Imam An-Nawawi
bisa menulis 4 lembar, ya, 4 lembar tulisan. Bahkan diceritakan bahwa beliau pernah dalam 2 tahun tidak tidur nyenyak. Ya. Beliau hanya meletakkan kepalanya saat tidur di atas buku, alias tidak beranjak dari tempat ia menulis. Begitu juga ada Al-Imam At-Tabari. Ya. Kita mengenal kitab Tafsir At-Tabari yang beliau wafat pada tahun 310 Hijriah, ya, seniornya lagi Imam An-Nawawi, ya, yang mana beliau menulis paling sedikit 40 lembar setiap harinya, ya, selain beliau mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Ada juga Al-Imam Ibnul Jauzi, yang kitab beliau terkenal adalah Talbis Iblis. Kita juga mungkin mengenalnya, ya. Beliau wafat pada tahun 597 Hijriah, ya. Membaca buku lebih dari 20.000 jilid, ya. Dan bagaimana upaya beliau menjadikan 100.000 orang bertobat di hadapannya dan menjadikan orang-orang, sebagian orang-orang Yahudi Nasrani, ini disebutkan lebih dari 20.000 masuk Islam karena upaya beliau. Atau ada lagi Al-Imam Asy-Syaibani, ya, yang wafat tahun 219, ya, di mana beliau dikenal tidak pernah terpisah dari buku. Hingga sedang menghadiri acara pun beliau minta untuk disediakan meja di hadapannya supaya beliau bisa meletakkan buku di situ. Ya. Karena beliau tidak ingin waktunya terlewatkan begitu sia-sia, ya. Hanya karena sebuah acara, ya, beliau merasa waktunya ada yang luput dari perkara-perkara yang bermanfaat. Tentunya, ya, ummahat ini persis dengan keadaan kita, ya, atau banyak orang masa kini, ya, yang tidak mau berpisah dengan handphonenya, ya. Hingga mungkin saat berjalan pun, ya, dia buka handphone, ya. Saat makan dia buka handphone, bahkan mungkin saat kajian pun dia sempat chattingan dan berbelanja online, ya. Sama persis, ya, tidak bisanya berpisah. Cuman kalau Al-Imam Asy-Syaibani tidak bisa berpisah dari buku, ya, kita tidak bisa berpisah dari handphone, ya. Kemudian ada lagi, ya, yang sangat menakjubkan, ya, Al-Imam Majduddin, ya. Beliau adalah kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahumullah, ya. Yang mana beliau Imam Majduddin ini adalah seseorang yang tidak ingin meninggalkan waktunya sedikit pun, ya. Ketika beliau masuk ke dalam toilet, ya, beliau meminta anaknya, yakni ayahnya Ibnu Taimiyah, untuk membacakan buku dari luar toilet. Ya, beliau katakan, bukalah halaman sekian dan bacalah dengan keras supaya aku bisa mendengarnya dari dalam. Nah, ini tentu kisah-kisah yang sangat menakjubkan buat kita, ya. Di mana ini sepertinya tidak kita bisa temui, ya, orang-orang seperti mereka, ya. Ada lagi yang membuat kita terperangah, ya, seperti ada Al-Imam Daud At-Ta'i yang beliau makannya itu sering makan roti yang direndam di dalam air. Jadi beliau makan tapi seperti minum. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan ini? Engkau makan tapi seperti minum. Beliau katakan, aku tidak ingin waktu makanku itu, ya, menghabiskan waktu-waktu berhargaku. Karena selisih antara waktu makan dengan makanan yang lebih keras, lebih lama, dengan waktu makan yang dia bisa lakukan hanya dengan minum beberapa teguk, itu bisa dia manfaatkan waktunya untuk menghafal atau membaca. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah-kisah dari orang-orang mulia, ya, dari orang-orang besar yang menjadi panutan kita. Tentunya perlu kita hadirkan dan perlu kita sampaikan untuk menjadi tolok ukur, ya, bagi diri kita. Ya, betapa kita dengan mereka amatlah jauh perbedaannya, ya, baik dari sisi pandangan maupun dari sisi sikap dalam memanfaatkan waktu-waktu kehidupan kita. Tahukah
kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya pernah mengatakan bahwa ahli surga ya tidak pernah merasa rugi atas sesuatu ya kecuali ada waktu yang mereka lewatkan di dunia dulu yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah. Jadi para ulama menjelaskan bahwa penghuni-penghuni surga ya di antara mereka ada orang-orang yang masih menyesal. Kenapa? Bukankah mereka penghuni surga telah mendapatkan cita-cita yang istimewa yang dirindukan oleh semua orang, yakni masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatannya. Tapi mengapa mereka masih menyesal? Ya, ini merupakan sesuatu yang aneh. Ya. Tetapi ya, mereka sesalkan ya karena mereka merasa rugi, ya, bahwa ketika di dunia mereka membiarkan ada sebagian atau satu waktu yang kosong yang mereka luput dari zikir kepada Allah. Ini kalau manusia sekarang mungkin mereka menangis ya karena tidak bisa mendapatkan kelezatan dunia atau karena harus berpisah dengan syahwatnya, tetapi para penghuni surga mereka menangisi karena ada waktu mereka yang kosong yang tidak dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di satu waktu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala pernah mengumpulkan murid-muridnya. Lalu beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya itu. Ya. Dia mengatakan bahwa setiap waktu ya, keberadaan manusia di dunia pada hari kiamat pasti dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Hari per harinya, jam per jamnya, hingga setiap saat ya, yang tidak diisi dengan zikir kepada Allah, maka setiap waktu yang lewat tanpa zikir itu akan membuat dirinya merasa terpotong-potong, lagi penuh dengan kerugian. Inilah mungkin di antara faedah atau tafsiran dari surah Al-Asr yang sering kita baca, ya. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Artinya dia menjalani waktu-waktu yang menghabiskan usianya, tapi tidak ada yang dia dapat kecuali kerugian demi kerugian yang akan menjadikan penyesalan dalam hidupnya. Ada orang-orang yang dia bisa melewati waktu-waktu yang disebut sebagai kerugiannya. Mereka adalah illalladzina amanu. Ya. Mereka yang hidup dalam keadaan beriman. Ya. Karena ini iman adalah persyaratan ya, seseorang setiap kebaikan yang dia lakukan dicatat sebagai bentuk kebaikan dan pahala. Wa amilus solihat. Setelah beriman dia beramal soleh. Ya, dia beramal soleh dengan amalan-amalan yang dia paham bahwa ini ada syariat yang memerintahkannya. Ya, atau meninggalkan larangan seperti syariat yang memerintahkan dia untuk meninggalkannya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan dia gunakan di antara waktu-waktunya itu untuk saling memberi nasihat ya, dalam kebenaran dan saling memberi nasihat dalam kesabaran. Inilah yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan bahwa kita memanfaatkan di antara waktu-waktu kita, walaupun waktu kita belum kita gunakan secara optimal, ya, seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita dari orang-orang yang soleh. Tetapi kita berupaya untuk mendidik diri kita, ya, di antara waktu-waktu yang kita miliki, sebahagian kecilnya kita gunakan untuk duduk di dalam majelis. Ya. Baik kita menghadiri majelis secara tatap muka, atau mungkin memiliki rezeki untuk mendengarkan kajian-kajian online, atau memanfaatkan waktu-waktu kita untuk menelaah, membaca, ya, atau apa saja yang kita
tahu bahwa waktu-waktu yang kita gunakan itu dapat bernilai pahala. Ya. Ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang eh, memiliki penyesalan yang sangat banyak ya, di hari akhirat. Kalau kita termasuk orang yang selama ini ya, begitu abai terhadap eh, keutamaan dan pentingnya waktu-waktu kehidupan kita, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merubah cara hidup kita. Kita tahu bahwa ujian begini besar karena kita hidup di zaman fitnah. Kita terbiasa membuang-buang waktu dalam perkara-perkara yang sama sekali tidak memiliki nilai pahala. Ada orang yang sehari-harinya habis waktu ya hanya untuk mengotak-atik handphonenya, ya, yang di situ tidak punya nilai pahala sama sekali. Ya. Atau ada seorang yang setiap kali dia memiliki waktu yang luang, maka dia bersegera duduk di depan TV. Yang tayangan dia tonton bukan tayangan yang memberikan faedah untuk kebaikan agamanya. Mungkin dia hanya menghabiskan waktu-waktu itu untuk kesenangan-kesenangan syahwatnya. Atau orang yang menghabiskan waktu-waktu setiap harinya, bagaimana dia bisa nongkrong-nongkrong, ya. Pindah sana, pindah sini, ya. Ngobrol sana, ngobrol sini, di mana obrolan-obrolannya itu tidak mengandung atau memiliki faedah-faedah yang disyariatkan dalam agama. Harusnya kita memahami dan menyadari bahwa setiap waktu yang kita lakukan yang di dalamnya tidak termasuk dalam zikrullah, ya, berzikir kepada Allah, maka ini adalah disebut waktu-waktu yang kita buang. Dan apabila seseorang merasa nyaman dan aman dengan keadaan seperti itu, setiap harinya membuang-buang waktunya tanpa faedah, maka sesungguhnya ini akan menjadi deritanya di hari di mana kita tidak bisa berkilah dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah kemana umurmu engkau habiskan. Ya. Oleh karenanya sebelum datang waktu itu, waktu di mana kita akan menyesali ya, terkait dengan waktu-waktu yang kita habiskan begitu saja, maka bertobatlah dari hal yang demikian. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mengklasifikasi mana yang disebut dengan waktu-waktu yang bermanfaat dan mana yang disebut dengan waktu-waktu yang terbuang. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, maka kita pun berusaha mendeteksi apakah yang kita lakukan ini termasuk dalam kategori yang bermanfaat atau tidak. Ada orang yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau misalnya kami banyak menghabiskan waktu, yang waktu itu sepertinya bernilai terkait dengan urusan-urusan dunia. Ya, seperti misalnya orang menghabiskan waktunya untuk memasak, menghabiskan waktunya untuk bekerja, ya, menghabiskan waktunya katakanlah untuk berjualan, ya, dan seterusnya. Maka para ulama mengarahkan hal seperti ini masih ada korelasinya dengan bahasan kita di pekan yang lalu, bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas yang secara lahir dia adalah merupakan aktivitas yang berkaitan dengan dunia, dia langsung bisa men-setting niatnya supaya waktu-waktu yang dia lakukan itu bernilai pahala. Seperti halnya ketika orang hendak pergi bekerja dan dia tahu bahwa waktu bekerjanya cukup panjang, menghabiskan sebagian besar waktu kehidupannya, maka ketika dia pergi bekerja, ya, setelah dia berdoa kepada Allah dan dia meniatkan bahwa pekerjaannya itu adalah dalam rangka menghidupi keluarganya, mencari nafkah, yang ini merupakan bahagian dari apa yang diperintahkan oleh syariat. Kemudian dia memastikan bahwa di aktivitas kerjanya dia tidak terlewatkan
dari perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya, menegakkan sholat misalnya, atau dia tidak meninggalkan zikir-zikir yang dia bisa lakukan di sela-sela pekerjaannya. Hingga seseorang yang sedang berolahraga pun, ya, dia harus bisa men-setting niatnya bahwa olahraganya itu dilakukan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuhnya, agar dia bisa melakukan ibadah-ibadah dengan kuat, ya, dan ia luput dari potensi-potensi sakit yang sering menderanya, sehingga dia bisa melakukan ibadah secara optimal. Inilah keadaan yang kita tidak bisa melewatkannya, wahai umahat, ya, bahwa kita semua memiliki waktu-waktu yang sama 24 jam, tapi perbedaannya adalah dari tiap orang bagaimana dia men-setting waktu-waktu itu menjadi waktu-waktu yang bermanfaat. Setiap orang berbeda-beda dalam men-settingnya. Dan orang-orang yang telah memahami kaedah bahwa waktu adalah ibarat pedang yang bisa menyembelihnya dikala dia tidak bisa memanfaatkannya sebagai sebuah senjata, yakni memperoleh bekal-bekal dari waktu yang dia miliki, maka seseorang pasti terjebak kepada penyia-nyiaan waktu yang dia miliki. Ini saja, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan judul kita, Waktu Sia-siamu adalah Dukamu. Yaitu mengajarkan kita untuk tidak pernah menyia-nyiakan waktu kita yang kita miliki. Jadi kita memang harus mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk bekal kita di akhirat. Baiklah, Ahwati yang ingin bertanya bisa langsung chat di ruang chat atau bisa bertanya langsung dengan raise hand. Ustadz, Ana izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara kami mengajarkan anak-anak untuk tidak menyia-nyiakan waktu mereka di waktu muda mereka? Karena kebanyakan anak-anak ini suka bermain game. Jazakallahu khair Ustadz. Iya, ini keadaan yang mewabah ya di kalangan anak-anak kita, dan ini adalah penyakit laten ya, yang menghinggapi sebagian besar anak-anak kita. Dan apabila kita merasa gusar dengan keadaan seperti itu yang menimpa anak-anak kita, maka ini adalah bahagian dari kehati-hatian kita dalam menjaga waktu-waktu mereka dan menjadikan waktu-waktu mereka bermanfaat ya. Pada umumnya anak-anak memang tidak memiliki cita-cita yang benar ya. Karena anak ya kecenderungan dan keinginannya untuk bermain, menyenangkan dirinya itu memang mendominasi. Mereka adalah bentukan dari orang tuanya. Oleh karenanya kita harus memiliki nilai tawar ya, kepada mereka, bagaimana mereka bisa memanfaatkan waktu-waktu mereka yang tentunya lebih banyak dari waktu kita. Sebahagiannya adalah untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Ya tentu orang tua banyak keadaannya ingin seperti itu ya, waktu anaknya itu bisa bermanfaat. Tetapi kita mungkin berlomba dengan komitmen dan strateginya ya, bagaimana mereka bisa kita setting. Di antara orang tua ada yang mereka memiliki jadwal-jadwal untuk anaknya. Ya, orang tua ini tentunya disesuaikan dengan keadaan orang tuanya. Orang tua yang tidak memiliki waktu yang banyak untuk mendampingi anaknya, tentu di antara mereka ada yang menitipkan ke sekolah-sekolah ya, yang bisa mengisi waktu anaknya. Ada mereka orang tua yang menitipkan sekolah tahfiz misalnya, ya, atau memanfaatkan waktu mereka buat apa saja yang masih memiliki nilai manfaat. Nah kalau di rumah mungkin kita memiliki jadwal untuk mereka ya, misalnya jadwal ba'da maghrib ya,
apa yang dilakukan oleh keluarga, misalnya belajar bersama, terus seterusnya, atau membaca Quran, ya bertadarus. Ya. Yang jelas ini bisa dilakukan bermula dari bagaimana kegusaran orang tua yang memikirkan waktu-waktu anaknya jika harus terpakai buat perkara-perkara yang bukan mendidik mereka, malah justru merusak alam pikiran mereka. Dari hal seperti itu, maka bisa muncullah ide-ide, gagasan, dan cara-cara kita untuk men-setting waktu-waktu mereka. Ini tentunya disesuaikan dengan keadaan rumah masing-masing ya. Ada yang orang tua bisa langsung mendampinginya, ada orang tua yang tidak cukup waktu atau tidak punya kemampuan yang kuat untuk mendidik anaknya, maka dia bisa menggunakan berbagai cara untuk bisa membuat mereka lebih baik. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara agar kita selalu memanfaatkan waktu untuk akhirat? Karena sekarang ini HP lebih banyak menyita waktu kita, seperti membuka FB yang begitu lama atau Instagram yang begitu lama. Iya, jadi ini adalah ujian kita bersama ya, bahwa di dunia medsos ya, dunia yang cukup menyita ya. Yang pertama sekali tentunya kita harus memahami perkara-perkara yang sering kita dengar ya, sering kita bahas ya. Hati-hati dengan waktu. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah pulang ke negeri akhirat, bukan di negeri ini. Sementara ujian-ujian dan godaan-godaan begitu banyak menghampiri. Oleh karenanya kita harus berani mendidik diri ya. Manakala kita terasa bahwa kita sudah terkecoh dan terbiasa dengan perkara-perkara yang menghabiskan waktu, seperti menghabiskan waktu dengan handphone yang kita miliki, ya, maka kita harus bisa menghukum diri kita sendiri. Ya, segeralah singkirkan kebiasaan-kebiasaan yang merusak waktu-waktu kita. Ciptakanlah kebiasaan-kebiasaan yang positif, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang positif. Para ulama menyebutkan bahwa seandainya orang masih memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam waktu-waktunya, yakni hal yang positif, walaupun dia berkaitan dengan perkara dunia, yang dia bisa setting itu dengan niat untuk memperoleh pahala-pahala akhirat, ini masih lebih baik ya ketimbang seseorang yang manfaat dunia pun dia tidak dapatkan, apalagi manfaat akhirat. Yang lebih baik adalah ketika seseorang bisa membiasakan dirinya dengan perkara-perkara yang memiliki nilai pahala secara langsung. Misalnya seseorang dalam kesehariannya mungkin selalu luput dari pelajaran-pelajaran. Seseorang yang terbiasa dengan kajian misalnya, ketika dia mencatat, dia harus pastikan bahwa setiap hari dia membuka kembali catatan-catatan dia dalam kajian tersebut. Kemudian dia bisa memastikan dirinya memahami setiap tema-tema yang dibahas sebelumnya. Ya, dijadikan tambahan ilmu dalam pikirannya dan dia berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian dia juga bisa mungkin memanfaatkan HP-nya dengan banyak menonton ya kajian-kajian agama ya, di dalam video-video yang bermanfaat. Ya, dan dia tidak terkecoh dengan urusan manusia yang banyak, di mana manusia yang banyak mereka cenderung kepada rating-rating ya, berita-berita yang rating tinggi. Ya. Asal kita sudah mulai ke sana, terus kita pikirkan ini apa manfaatnya buatku? Apakah ini menjadi amal yang memberatkan timbangan kita di akhirat atau tidak? Kalau tidak, segera nyahkan dari sisi kita. Ya. Kita beralih lagi kepada hal-hal yang bermanfaat. Tentunya keadaan sekarang ya di mana era komunikasi ya, era digital yang sedemikian kencangnya hadir di hadapan kita, ini bisa memiliki dua sisi yang baik atau buruknya tergantung bagaimana kita yang men-settingnya ya. Kalau kita jadikan
kecepatan teknologi ini menjadi satu perkara yang memberikan faedah kepada kita, maka kita bisa peroleh dari itu. Tapi kalau kita ingin mendidik diri, ya, menjadikan kecepatan atau kecanggihan teknologi itu untuk perkara-perkara yang menghabisi agama kita, menghabisi pikiran kita dengan perkara-perkara yang buruk, maka itu juga kita bisa dapatkan. Semuanya kembali kepada kita, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Nah, Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa yang dimaksud agama kita berdasarkan teman dekat kita? Karena saya sendiri berjilbab panjang, sedang teman-teman saya berjilbab pendek. Apakah tapi kalau tidak ditemani, siapa lagi yang ingin berteman atau mungkin maksudnya itu memberi warna ke mereka untuk masalah agama gitu, Ustadz? itu adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ala dini khalilih. Ya. Agama seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Artinya, kalau ingin melihat kualitas seseorang dalam sisi agama dan akhlaknya, itu lihat aja teman dekatnya siapa. Ya, tentunya perkataan Nabi ini tidak salah, ya, tidak keliru. Karena seseorang baik buruknya itu pasti dinilai dari teman dekatnya. Bagaimana mungkin dia akan merasa nyaman dengan seseorang yang menjadi teman dekatnya, yang diantaranya mungkin itu menjadi teman curhatnya, ya, teman ngobrolnya, ya, akan saling memberi nasihat, tapi teman itu dia sudah sendiri bisa memastikan dia adalah teman yang buruk. Tentu tidak menjadi masalah, ya, kita berteman dengan orang yang di bawah kita, ya, dalam ketakwaan maupun keilmuannya. Tetapi kita harus bisa memastikan bahwa berteman dengan orang seperti ini, kita jadikan dia ladang amal kita, jadi objek dakwah kita. Selama kita merasa berteman dengan orang yang lebih rendah tingkatannya, bisa memberikan faedah, ya, buat kita dan buat dirinya, maka tidak mengapa kita menjadi pemerhatinya, ya, penasehatnya, tidak mengapa. Sebagaimana di antara pertanyaan yang sampai kepada ulama kita, seperti pertanyaan yang sampai kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya apa hukumnya kalau kita bergaul atau mengiringi satu kelompok yang mereka kelompok menyimpang. Maka kata beliau, tidak mengapa Anda bersama mereka, asal di tengah-tengah mereka Anda bisa mendakwahkan perkara-perkara yang lurus. Anda bisa menasihati mereka. Maka dalam posisi seperti itu Anda dibenarkan masih bersama mereka. Tetapi jika bergaulnya Anda dengan mereka itu justru membuat Anda yang terjebak di dalam keburukan-keburukan mereka, maka ini tidak diperbolehkan. Maka kita bisa mengukur diri secara jujur, apakah kita ketika kita berteman dengan teman-teman kita yang buruk, dia yang mendominasi atau kita yang mendominasi? Dia yang membingkai akhlak dan agama kita, atau kita yang bisa membingkai agama dan akhlaknya? Kita bisa mengukurnya secara jujur dan jangan dahulukan syahwat atau kesenangan-kesenangan kita terhadap dirinya. Bisa jadi kita senang bergaul dengan seseorang karena kita memandang dari sisi-sisi duniawinya. Ya, misalnya kita bergaul dengan teman yang kita merasa dia lebih mampu dari kita dari sisi finansialnya, padahal kita tahu dia begitu buruk, tapi kita menyukainya karena pandangan seperti itu. Maka pergaulan seperti ini bukan pergaulan yang sehat, ya, bukan pergaulan yang diridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat kita yang soleh, yang membangun ketakwaan kita secara terus-menerus. Ya, Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah. Bagaimana hukumnya suami yang melakukan riba untuk membantu orang tuanya dan saudara-saudaranya, sedang istrinya selalu mengingatkan? Apakah istrinya termasuk berdosa, Ustadz? Iya.
mengingatkan itu menunjukkan bahwa seseorang dia menyadari mana sesuatu yang diperintahkan atau yang dilarang. Oleh karena perbuatan seorang suami sekalipun, jika dia tersalah dan istri telah memberikan nasihat padanya, memberikan gambaran padanya bahwa itu merupakan kerugian, maka apabila suami tetap melakukan apa yang telah disampaikan oleh istrinya sebagai sebuah larangan, maka istri tidak menanggung akibat maupun dosa yang ditanggung oleh suaminya. Ya. Teruslah bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada suaminya, dan si istri juga tidak bosan-bosan untuk memberikan nasihat secara lembut, ya, secara lembut dan hormat kepada suaminya. Ya. Semoga Allah menunjuki. Nah, Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz, Ana merinding perkataan Imam Syafi'i yang Ustadz sampaikan bahwa waktu laksana pedang, jika tidak menggunakannya dia akan mendebasmu. Bagaimana kami ibu-ibu yang masih sering kumpul dengan teman-teman untuk sekedar bertemu melepas kangen atau bersilaturahmi. Kadang memang bisa dikurangi hal-hal seperti ini, tetapi hati ini juga kadang tidak kuasa menolak ajakan-ajakan seperti ini. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khair. ya, nah, ini kecenderungan ibu-ibu ya pada umumnya ya. Jadi ternyata kongko ketemu teman-teman ya itu bukan hanya menjadi kesenangan kaum bapak saat ini ya, ibu-ibu juga senang. Sebenarnya perkara ini bukanlah perkara yang buruk secara mutlak ya, walaupun dia juga bukan baik secara mutlak. Karena bertemunya seseorang dengan para teman-temannya itu bisa saja memberikan faedah yang besar ya, jika mereka yang bertemu itu adalah orang-orang yang di antara mereka adalah orang-orang yang paham tentang manfaat waktu. Oleh karenanya, kalau memang pertemuan-pertemuan itu masih harus diteruskan, maka harus bisa memastikan sebagian besar di antara mereka mengingatkan bahwa pertemanan adalah bahagian dari terpenting ya dari agama kita, juga termasuk perkara yang penting. Karena seorang sahabat itu bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Dan seorang sahabat akan mencari sahabatnya itu ketika di hari akhirat. Ya. Sahabat dia di dunia. Sahabat yang benar adalah sahabat yang selalu mengingatkan. Ya, sebagaimana nasihat-nasihat para ulama. Ya, tentang lebih baik engkau berteman dengan teman-teman yang sepertinya menakut-nakutimu, tapi akhirnya engkau aman. Daripada engkau berteman dengan teman yang sepertinya membuat selalu engkau merasa aman dan senang, tetapi akhirnya engkau ketakutan. Artinya apa? Teman, kumpul-kumpul bersama mereka, kalau kumpul-kumpulnya bersama mereka itu malah mendapatkan manfaat ilmu, ya, bisa bersama bersepakat dalam perkara-perkara kebaikan seperti, nah kita udah sering kumpul, ayo sekalian kita bikin kajian, ya. Kemudian di dalam pertemuan itu luput dari perkara-perkara yang dilarang seperti hobi menggibah, ya, hobi namimah dan seterusnya. Maka pertemanan ini tentu pertemanan yang baik, ya, pertemanan yang bisa membuat kita terus semakin bersemangat dalam merajut waktu-waktu di hari-hari itu untuk perkara-perkara yang baik, saling mengingatkan. Jangan mau berteman dengan teman yang sikapnya, pandangannya itu hanya untuk perkara-perkara kesenangan-kesenangan belaka, tetapi kosong dari nilai-nilai. Kalau sudah teman cuma ngajak makan, ya, tapi luput dari perkara-perkara yang baik, berkenan, maka upayakan untuk berusaha menjauhinya sebelum kita menyesal, ya. Allahu a'lam. Baiklah Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz ketika seorang istri sibuk menuntut ilmu, namun suami ridho, akan tetapi terkadang saya merasa pekerjaan rumah dan anak-anak lebih banyak dilakukan suami. Iya, Masya Allah ya, kalau misalnya suami memahami bahwa
istrinya dalam rangka menuntut ilmu, artinya dia sedang mengejar perkara yang bermanfaat, ya, maka suami seperti ini juga dapat pahalanya, ya. Apalagi kalau dia ridho dengan sebagian pekerjaan-pekerjaan rumah, ya, dia ikut membantu menanganinya. Maka ini tidak mengapa asal sama-sama ridho. Yang tidak benar adalah ketika istri merasa bahwa pekerjaan yang telah di-handle oleh suaminya itu berpindah, ya, menjadi pekerjaan rutin suaminya. Maka ini keliru. Yang lebih tepat adalah apabila sang istri ketika dia pulang dengan membawa ilmu, ya, membawa nasihat-nasihat yang baru dia dapatkan, itu dia bisa sharekan ke keluarga, ya, termasuk kepada suami. Tadi dia mengaji begini-begini, kemudian mereka berusaha, keluarga itu mengamalkan apa yang mereka baru dapatkan oleh istrinya. Maka perkara-perkara ini menjadi perkara yang merupakan bingkai kebaikan bagi keluarga tersebut. Ya, semoga satu waktu suaminya, seandainya dia termasuk yang belum berkesempatan untuk mendapatkan ilmu dari majelis-majelis, insya Allah di waktu ke depan dia juga bisa mendapatkannya, sehingga rumah itu bisa dibangun menjadi rumah ilmu, ya, menjadi rumah di mana mereka bersepakat untuk mendapatkan pahala-pahala akhirat lewat rumah tangga mereka, ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, manakah yang paling baik dari yang baik? Berzikir atau beristighfar atau bersolawat ketika kita sedang berkegiatan, dan ketika kita beristighfar untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah perlu diniatkan dulu? Misal sebelum beristighfar berniat, ya Allah, ana berniat istighfar untuk orang tua saya, atau tidak perlu? Jazakallahu khair. Berzikir, ya, dalam kalau kita terjemahkan, ya, mengingat Allah, ya, zikrullah, itu adalah semua perkara ibadah yang ditujukan, ya, semata-mata karena Allah, kemudian mengharapkan pahala di dalamnya. Jadi sebenarnya hakikat zikir, ya, kepada Allah itu adalah semua bentuk peribadatan, ya. Bahkan kita sholat itu termasuk zikir, ya. Aqimis sholata li zikri, ya. Berdirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Oleh karenanya istighfar dan sholawat itu bagian dari zikir. Jadi kalau disebut zikir, ya, bukan berarti zikir dengan lisan saja. Seorang yang beribadah itu hakikatnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya niatkanlah semua ibadah yang bisa kita lakukan, ya, sebagai dalam rangka bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun seseorang yang dia beristighfar, ya, dengan niat untuk keampunan dari orang tuanya, maka niat yang sudah terpatri dalam hatinya itu sudah bagian dari niat, ya. Allah juga tahu isi niat itu, ya. Apalagi kalau dia membaca doa dengan doa yang maktur, ya, dengan doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini tentunya sudah otomatis merupakan zikir yang berupa istighfar, berupa permintaan ampun yang ditujukan kepada kedua orang tua, ya. Maka ini sudah bagian dari yang dipertanyakan. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, zaman sekarang banyak bapak-bapak yang beralasan sibuk bekerja untuk menafkahi keluarga, sehingga tidak ada waktu untuk menuntut ilmu. Bagaimana cara mengatur waktunya Ustadz? Apakah para ulama terdahulu hanya menuntut ilmu agama dan tidak bekerja? Iya. Menuntut ilmu agama itu adalah perkara yang berat, ya, bagi kebanyakan orang. Kecuali pada orang-orang yang Allah beri petunjuk padanya. Ketahuilah sesungguhnya tidak akan muncul kebaikan, ya, kepada seseorang yang dia tidak
berniat untuk menuntut ilmu, karena dari ilmulah muncul kebaikan-kebaikan yang banyak. Hingga kita katakan kepada seseorang yang ahli ibadah sekalipun, kalau dia minim dalam ilmu, maka ibadahnya akan bisa banyak salahnya daripada benarnya. Ya, telah banyak sekali riwayat-riwayat tentang hal ini. Betapa ahli ibadah yang dia miskin dari ilmu, ya maka ibadahnya itu bisa membuatnya tersalah. Ya. Apatah lagi orang yang hanya karena sibuk bekerja, ya, maka dia harus bisa men-setting waktunya untuk bisa memperoleh ilmu. Kalau orang membuat 1000 alasan ya untuk dia luput dari kewajiban dia menuntut ilmu dengan alasan dia sibuk bekerja, maka ini adalah sebuah kebohongan. Karena sesungguhnya sesibuk apapun seseorang, maka dia tetap bisa menyisihkan waktunya untuk memperoleh ilmu. Di zaman ini, ya, zaman di mana kita bisa duduk dengan manis, tetapi kita mendapatkan manfaat-manfaat ilmu, ya, baik di depan televisi, ya, dengan siaran-siaran yang memberikan faedah ilmu, atau duduk di depan laptop, ya, atau bisa mendatangi kajian yang singkat, ya, kajian tatap muka secara singkat. Kenapa orang-orang yang sibuk bekerja masih punya kesempatan dan cukup waktu untuk bisa pelesiran misalnya, atau bisa makan di luar bersama keluarga, sementara untuk ilmu dia selalu mengatasnamakan sibuk, ya. Maka ini sebuah kebohongan. Adapun para ulama, ya, termasuk para sahabat dahulu, ya, mereka adalah orang-orang yang sebagiannya adalah orang-orang kaya, yang mereka juga adalah para pengusaha. Tetapi kesibukan mereka dalam mencari nafkah, bahkan kelimpahan harta yang mereka miliki, itu tidak menyebabkan mereka, ya, lupa akan tujuan kehidupan mereka yang sebenarnya. Di antara ibadah yang agung yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Karena ilmu lebih dibutuhkan dari segalanya. Bahkan kata para ulama, ilmu lebih dibutuhkan daripada makan. Kalau makan mungkin kita hanya sehari itu 3 kali atau bahkan 5 kali lah katakan. Tetapi ilmu itu dibutuhkan di setiap detiknya. Ya. Sedang apapun kita membutuhkan ilmu untuk memperoleh ibadah yang benar. Oleh karenanya, ya, sangat disayangkan, ya, orang-orang yang tidak menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu itu. Bagi para ummahat yang sudah Allah berikan rezeki, ya, kesadaran untuk mendapatkan ilmu, berikanlah nasihat kepada suami-suami mereka, ya. Tapi tentunya nasihat yang santun, yang hormat, ya, dengan tidak menggurui mereka, ya. Sampaikanlah kepada mereka kalimat-kalimat yang menyentuh, ya, sehingga mereka menyadari bahwa hakikat kebaikan itu, ya, tentunya berasal dari ilmu. Allah memberikan ilmu kepada para nabi, dan para nabi ketika mereka berdakwah, tentunya mereka mengajak sahabat-sahabat atau murid-muridnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada ilmu-ilmu dengan mengumpulkan mereka dalam kajian dan memberikan faedah-faedah ilmu dalam setiap kesempatan. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Nah. Jazakallahu khair Ustadz. Ustadz, waktu menunjukkan jam 20.42, kita masih ada 1 raise hand dan 2 pertanyaan lagi. Apakah kita persilakan Ustadz? Ya, silakan. Baiklah, Uhti Putri, silakan buka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Ini pertanyaan titipan, jadi sepupu Ana itu akhir-akhir ini sangat takut tentang kematian. Terus kayak baca di internet, katanya ciri-ciri kematian misal 100 hari sebelum kematian. Nanti ada ciri-cirinya gitu Ustadz. Nah, qadarullah beliau itu merasakan, jadi beliau ketakutan, khawatir sampai
tidak bisa tidur, nggak berani tidur Ustadz karena takut mati katanya. Sedangkan amal-amalnya belum cukup, belum siap juga gitu Ustadz. Sampai ke bawah, pokoknya resah. Hampir setiap hari itu resah Ustadz, hidupnya tidak tidak apa ya, tidak nikmat gitulah, tidak tenang. Mohon nasihatnya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kematian itu adalah bagian dari ibadah yang besar, ibadah yang agung. Jadi kalau seseorang diberikan nikmat oleh Allah untuk ingat kematian, tentu ini merupakan karunia yang besar. Ya. Walaupun sebaiknya ingat mati itu karena ilmu kita ya sampai kepada kita ya, bukan karena jebakan-jebakan khayalan. Oleh karenanya yang dilakukan oleh seseorang yang mengingat kematian tentunya adalah memastikan dirinya itu berpindah ya dari proses berpindah dengan proses dari keadaan-keadaan dia yang buruk kepada keadaan-keadaan yang lebih baik. Ya. Dimulai dengan pertobatan dari semua kesalahan yang dia pernah lakukan, kemudian dia memperbaiki keadaan dirinya. Ya. Peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada faedahnya takut kepada kematian, cuman hanya berhenti pada takut ya. Karena kematian itu tidak seorang pun bisa lari darinya. Bahkan Allah katakan qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kanu ya ta'malun ya. Katakanlah ya Rasulullah bahwa sesungguhnya kematian itu yang kebanyakan orang lari dari kematian itu, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya itu akan tetap mendatangimu. Ya, kemudian ruhmu akan dikembalikan kepada zat yang mengerti yang gaib dan yang nyata dan akan disampaikan, diberitakan amal-amal yang telah kamu kerjakan. Ya. Jadi enggak ada alasan ya seseorang itu takut mati tapi dia tidak bisa menyikapi ketakutannya itu secara benar ya. Takut mati adalah perkara yang baik dalam artian seharusnya kematian yang tidak kita bisa hindari kita setting menjadi bagaimana caranya kita mati dengan kematian yang indah. Kematian yang indah adalah kematian saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ya Allah memberikan ampunan kepada kita. Tentunya kondisi itu adalah kondisi yang memang kita setting ya, bukan kondisi yang secara kebetulan ya. Para ulama ya memberikan contoh-contoh kepada kita bagaimana mereka mengakhiri kehidupan mereka di dunia dengan kematian-kematian yang indah karena memang kehidupan mereka terbiasa dengan perkara-perkara yang baik ya. Ada ulama yang meninggal dalam keadaan sedang menulis pelajaran-pelajaran agama, ada ulama yang meninggal dalam keadaan dia sholat, ada ulama yang meninggal dalam keadaan membaca, yang menelaah buku-buku agama dan seterusnya. Jadi dinasihatkan kepada orang yang takut dengan kematian, justru ini kesempatan dia untuk men-setting kehidupannya menjadi lebih baik. Ya. Bertobatlah, mendekatlah kepada orang-orang yang bisa membimbingnya, sehingga dia bisa dapat pelajaran untuk pindah kepada keadaan yang lebih baik. Nah selanjutnya ada pun tanda-tanda dari 100 hari sebelum kematian ya ini adalah perkara-perkara khurafat ya, tidak ada tidak ada dalil ya atau tidak ada bersandar kepada Islam. Sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang misteri ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karenanya jangan mempercayai perkara-perkara itu. Jika seseorang takut ya beralasan dengan berita-berita yang dia dapatkan ya berita-berita khurafat lalu dia mau masuk ke dalam hal itu maka dia akan diperangkap oleh syaitan. Dan inilah tugas syaitan ya memberikan rasa takut yang tidak beralasan, membuat orang resah, membuat orang sedih, apalagi dia tidak bisa tidur. Ya ini adalah jebakan-jebakan syaitan ya. Semoga Allah menolongnya dan dia bisa keluar dari perkaranya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz,
apa penyebab seseorang sulit untuk mempergunakan waktu dengan baik di jalan Allah atau seringnya menyia-nyiakan waktu? Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, dalam istilah kehidupan setiap orang tuh punya habit ya. Jadi seseorang memang harus mendidik dirinya. Ada orang yang beruntung dia dilahirkan di keluarga yang habitnya bagus ya, terpola dengan pola-pola yang baik, dengan pengaturan waktu yang baik. Atau mungkin orang dapat rezeki ya setelah dia dewasa, dia berada di lingkungan yang baik bersama teman-teman yang habitnya baik ya. Atau dia sekolah yang sekolah itu memiliki budaya-budaya yang baik. Oleh karenanya, tetapi kebanyakan orang tentu lebih banyak tercela ya daripada terbaik. Karena itulah hakikat dunia, bahwa kita dikepung dengan keadaan-keadaan yang terus menggerogoti agama dan perkara-perkara yang bisa membangun kita menjadi lebih baik. Oleh karenanya, setiap diri kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Ya, kita selalu meminta nasihat kepada orang-orang yang kita anggap bisa memperbaiki diri kita. Tetapi setelahnya kita harus bisa menasihati diri kita sendiri. Kita harus bisa mendidik diri kita sendiri. Karena bisa saja di dalam sebuah majelis ya ketika kita dinasihati, kita merasa betul-betul insaf, merasa mendapatkan sebuah pencerahan. Kalau begitu aku akan begini dan begitu, aku akan berbuat baik seperti ini dan seperti itu. Tetapi setelahnya kita dikalahkan lagi oleh kebiasaan-kebiasaan, ya, dorongan-dorongan nafsu kita yang selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Oleh karenanya, setelah bermohon kepada Allah, bersikap tegalah kepada diri sendiri ya, untuk menghukum diri sendiri dan mencampakkan semua perkara-perkara yang akan merusak kita. Kitalah yang mengerti ya kekuatan kita, kemampuan kita, ya. Bermohonlah kita kepada Allah, tetapi permohonan itu disertai dengan upaya-upaya yang kita lakukan ya, upaya-upaya yang cukup signifikan sehingga benar-benar terwujud keinginan kita untuk merubah lebih baik dan memanfaatkan waktu-waktu kita menjadi waktu-waktu yang bernilai. Insya Allah. Allahu a'lam. Baik Ustadz, ini pertanyaan yang terakhir. Ustadz, untuk pemula dalam belajar sunnah, apa yang terlebih dahulu yang lebih baik dipelajari terutama untuk ibu-ibu yang sibuk? Dan apakah waktu luang yang dihabiskan anak-anak kita dalam kelalaian akan membuat orang tuanya pun dihisap? Demikian Ustadz. Iya. Dalam mempelajari agama ya tentunya memang ada prioritas ya, ada prioritas. Kalau ulama ditanya tentang prioritas, ya tentunya kalau orang dihadapkan pada pilihan mana dulu yang dipelajari, ya tentunya perkara-perkara yang menjadi materi-materi kalau dilihat dari timbangan hukum, dia masuk dalam kategori fardu ain untuk dipelajari. Jadi setiap orang harus wajib mempelajarinya. Ya, tidak ada alasan dia tidak mempelajarinya dan dia mati dalam keadaan tidak sempat mempelajarinya. Perkara itu adalah tentu materi-materi akidah dan tauhid ya. Ini adalah materi yang sangat penting ya. Namun apabila memang hal itu belum memungkinkan bagi dia, jika dia menginginkan bimbingan dari para guru ya, dia hanya masih bisa mengikuti kajian-kajian yang tematik. Maka itu tidak mengapa dia mengikutinya sambil dia mencari cara bagaimana dia mendapatkan kajian-kajian yang terstruktur ya, yang sistematis ya. Mungkin dia bisa mulai mencari buku-buku yang berkaitan dengan akidah dan tauhid ya, yang kemudian dia belajar sendiri dan kemudian sharing dengan teman-temannya yang telah memahaminya. Atau dia berusaha juga mencari majelis-majelis yang mempelajari agama secara runut ya. Tapi mengapa kok banyak kajian-kajian yang membuka kajiannya dengan tematik ya? Karena memang banyak orang tidak siap kalau belajar secara tematik ya. Karena memang belajar agama ini berat ya, berat. Tentunya dengan pelajaran tematik diharapkan seseorang bisa tersentuh ya keinginannya dan girohnya muncul untuk belajar agama. Setelah itu baru dia bisa ikhlas untuk mempelajari agama secara runut ya.
Adapun kalau anak memiliki kesalahan-kesalahan ya sampai itu menjadikan dia rusak ketika dia dewasa, kalau memang orang tua tidak memiliki upaya yang memadai untuk memperbaikinya, tentu orang tuanya juga memperoleh beban ya, dosa ya. Kalau memang anaknya rusak karena orang tuanya abai dari pendidikannya. Tapi ketika orang tua sudah berusaha untuk mendidik anaknya, memperbaikinya dan seterusnya, tetapi mungkin Allah memberikan ujian lain ya, anak itu tetap buruk dalam timbangan agama, maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Sebagaimana kita juga mengetahui di antara para nabi, mereka adalah orang-orang yang terpilih yang tentunya tidak membiarkan keturunannya menjadi kafir ya, tetapi mereka diberikan Allah ujian ya, memiliki anak-anak yang luput dari hidayah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah itu kepada setiap hambanya yang dia kehendaki ya. Ini saja Ummahat bahasan kajian kita. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Sebagai penutup halaqah pada malam hari ini, kami meminta beberapa untayan nasihat Ustadz sebagai bekal kami untuk selalu memprioritaskan bekal akhirat kami, kehidupan akhirat kami. Kita tahu bahwa di antara penyesalan seorang yang telah meninggalkan dunia ini, ya, mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, qala rabbirji'un ya Rabb, kembalikanlah kami ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima tarak ya, supaya aku bisa beramal dengan amal soleh yang dulu aku sia-siakan, yang aku tinggalkan ya. Jadi mayit itu kalau bisa dikasih pilihan, dia ingin kembali ke dunia supaya apa ya, supaya dia bisa beramal soleh ya. Tidak ada mayit yang dijelaskan dalam dalil-dalil ya, minta kembali ke dunia supaya mereka bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga atau menikmati hartanya atau bisa duduk-duduk bersama teman-temannya. Tapi mereka ingin beramal soleh dengan memanfaatkan waktu-waktu untuk peribadatannya. Banyak waktu telah berlalu ya, namun kita tidak mendapatkan manfaat darinya. Padahal waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun saat ini kita merasa bahwa waktu kita adalah tidak berharga ya. Kita banyak membiarkan waktu yang begitu banyak hampir di hadapan kita ya, tapi berlalu tanpa faedah ya. Kita tidak berbicara tentang keadaan satu orang, ya, dua orang, bahkan kita berbicara tentang keadaan kaum muslimin secara umum ya, yang sangat disayangkan bahwa mereka hidup dalam kelalaian dan lupa ya. Kita dan mereka sering tidak serius dalam urusan agama kita ya. Mayoritas kita tenggelam dalam kesibukan hidup yang tidak memiliki nilai ya. Sebagian hanya sibuk dengan kemewahan mungkin, sebagian sibuk dengan kesenangan yang walaupun konsekuensinya bisa merusak agama dan membuang usia kita. Oleh karenanya para ummahat ya, marilah kita mulai menyadari akan hal itu ya. Mulai sekarang jika kita melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, sebaiknya kita menimbang terlebih dahulu ya, apakah aktivitas kita ini memiliki nilai pahala atau tidak. Ya, kalau antuna para ibu ya sedang melakukan ibadah, maka pastikan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah karena Allah telah memberikan pertolongannya bisa membuat kita beribadah kepadanya. Ya. Tapi kalau kita melakukan aktivitas yang secara lahir dia bukan ibadah yang murni, ya mungkin kita sedang memasak, kita sedang belanja, ya, sedang mengantarkan anak, ya, atau bahkan sedang sapar, sedang olahraga, atau bahkan sedang sekedar mau tidur, ya, maka settinglah niat kita. Hubungkan semua aktivitas itu dengan peribadatan agar dia tetap bernilai ibadah. Ya. Ya, demikianlah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita dan selalu memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita telah sampai di akhir kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Madani, hafizallah. Semoga keberkahan dan kebaikan senantiasa tercurah kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum akhwati fillah. Sampai jumpa lagi pekan depan dengan izin Allah, dengan materi dan pembahasan yang lebih menarik lagi, insyaallah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk istiqomah menuntut ilmu, memahami dan mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita malam hari ini. Ana Ummu Saki dan tim Fastabiqul Khairat 27 meminta dihalalkan khilaf dan kurang. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.